tadi baru saja kita saksikan sama-sama di layar kaca adalah kronologis kasus Komjen Budi Gunawan yang pengacaranya hadir di sini, Bung Egy Sujana, dan Anda tadi saya potong ketika Anda ingin menyatakan argumen untuk mengajukan ke pra-peradilan. Kenapa Anda sampai mengajukan pra-peradilan status penetapan tersangka? Pasal 63 ya, dari Undang-Undang tentang KPK itu jelas menyatakan dalam hal seseorang yang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK itu yang bertentangan dengan undang-undang ini, itu bisa mengajukan bahkan rehabilitasi dan atau kompensasi. Ayat 2-nya, gugatan sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak mengurangi hak orang yang dirugikan untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Ini jelas undang-undang. Ini kok bilang nggak ada, heran saya. Belajar hukum di mana kalau begini? Gugatan ganti rugi, Bang. Itu iya, beda. Nggak ada. Konteksnya bukan soal penetapan tersangka. Ada jika terdapat alasan-alasan yang mengajukan. Coba di-refer juga ke KUHAP. Nggak ada. Itu tafsir, itu tafsir. Oke, coba yang ada di sini. Di mana, Bang? Penetapan tersangka. Baik, itu ganti rugi kalau misalnya ada dari orang. mulainya. Ada orang dirugikan karena tadi sudah dari hasil yang sudah diproses ada penyelidikan, akhirnya dirugikan, dia bisa minta ganti kerugian. Baik, itu adalah yang nanti materi objek hukum di pra-peradilan. Tapi kita tidak mau masuk ke teknis hukumnya. Makanya masuk teknis. Jangan masuk nanti teknis. bisa pro kontra nanti jadinya. Tidak, Bang Egy. Jadi menurut Anda dirugikannya karena apa? Apa yang Anda lihat terjadi sehingga sampai Anda begitu ngotot terhadap Komjen Budi Gunawan? Jangan pakai istilah ngotot. Ini gaya. Gaya membela. Oke, apa singkatnya apa? Apa yang Anda lihat terjadi sehingga Anda dari segi konteks yang undang-undang perbankan kan harus dijaga kerahasiaan bank. Ya, dengan kerahasiaan bank itu kan kalau harus diungkap hanya untuk di peradilan itu boleh. Tapi mesti ada izin Gubernur Bank Indonesia. Oke. Dan ada penetapan dari hakim. Jadi itu harus bisa. Nah, sekarang diungkap, diumbar di media begitu saja, itu kan melanggar undang-undang kerahasiaan bank. Jelas itu ada di undang-undang tentang perbankan. Oke, maka itu yang dilakukan. Dan belum lagi cara-cara KPK di dalam menentukan. Coba tadi jeda waktunya dari Juni sampai ke Januari. Jadi ada proses pembiaran yang luar biasa di situ. Dan mengapa, sebentar dong, mengapa pas Jokowi sudah mengajukan dia sebagai Kapolri dan juga di fit and proper test kemudian DPR menyetujui, dinyatakan tersangka. Saya ingin fatsun politik apa juga yang kalau boleh dibangun seperti ini? Pak Abdullah, ya, silakan. Jadi Egy, dengar ya. Dalam SOP di KPK untuk penanganan perkara itu sebelum full bucket pengumpulan bahan keterangan, maka penyelidik atau pengadu masyarakat mengajukan proposal kepada pimpinan gelar perkara. Apakah ada petunjuk unsur pidana atau tidak? Setelah disetujui dalam gelar perkara pimpinan, baru kemudian pengumpulan keterangan. Itu 2013 untuk kasus ini, pengumpulan bahan keterangan. Pengumpulan keterangan itu memakan waktu, pergi ke daerah ini hanya di Jakarta. Baru kemudian digelar perkara lagi, maka dianggap memenuhi bukti permulaan, masuk penyelidikan. Penyelidikan juga 2013. Bang Dul, saya interupsikan, boleh interupsi. Kalau itu normatif tidak ada masalah apa-apa, oke. Ya, makanya ini yang saya katakan bahwa ini tidak ada kaitan dengan ada background, ada motif dari Abraham Samad yang kecewa dengan Budi Gunawan. Dalam konteks katanya menurut Hasto itu perlu dilaporkan polisi kalau dia memfitnah. Coba Anda dengar saya baik-baik ya. Enggak, Anda juga dengar saya baik-baik. Jangan saya Anda mau didengar aja. Pilpres 2014. Ada motif politik. Kenapa saat sudah jadi di DPR kok dinyatakan tersangka? Kenapa pada tidak tahun 2013 itu? Ini kan makanya saya terangkan tadi, Pilpres 2014 itu proses full bucket, itu beberapa bulan setelah dapat petunjuk meyakinkan baru kemudian gelar perkara di depan pimpinan. Oke, bisa penyelidikan. Penyelidikan itu lama. Anda ingat Gubernur Kalimantan Timur itu penyelidikan itu 2 tahun. Baru tetapkan tersangka, Gubernur Kalimantan Timur. Saya ingat betul 2006. Tudingan bahwa politisasi, bahwa kemudian ada unsur. Ini tidak ada, belum ada pemilu, belum ada pilpres. Ini 2013. Nah, sekarang jadi mengada-ngada ya. Saya ingin minta tanggapan Tobas, tudingan politisasi dan sebagainya. Bagaimana kemudian KPK seharusnya bisa meyakinkan bahwa tidak ada unsur politis di sana? Ya, sepanjang yang saya tahu memang proses penyelidikan itu kan dia pasti on progress.
pengumpulan bukti-bukti juga on progress. Kita tidak bisa mengatakan loh kenapa kemarin belum, kenapa baru sekarang, kenapa nggak waktu yang lalu. Loh kalau misalnya memang bukti-buktinya dianggap cukup, kemudian ekspose perkaranya baru menjelang dicalonkan ke DPR, ya itu memang saatnya, momentumnya seperti itu. Itu satu. Yang kedua, saya ingin menyitir ada salah satu tweet dari Billy, salah satu wartawan media cetak, yang mengatakan bahwa KPK itu nggak bisa dibayangkan bahwa bisa diatur-atur. Kenapa? Kalau ingin mengatur KPK, suatu gedung harus diatur semua. Kenapa? Karena memang sistemnya sudah dibangun sedemikian rupa. Kolektif kolegial pimpinannya tidak mungkin tidak bisa hanya ini maunya sama, hanya ini maunya salah satu pimpinan, nggak bisa. Memang beda kalau di penyidikan yang lain kan itu sistemnya dia pimpinan. Apa kata pimpinan, satu pimpinan, maka yang lain harus ikut. Kalau di KPK kolektif kolegial, dan kemudian juga suara-suara dari penyidik dan penyelidik itu sangat didengar. Jadi bisa saja bahkan kalau pimpinannya mau A tapi ditolak oleh penyelidik atau penyidiknya, bisa juga nggak jadi itu tapi begini, itu saya tidak bantah. Tapi yang saya belum diterangkan, ada motif yang sudah ditestimonikan oleh Hasto, Sekjen. Ini lucu juga ya. Itu yang perlu dijawab. Itu tidak nyambung. Tidak nyambung. Ada korelasinya. Karena di situ ada kalimat dari Abraham Samad sendiri. Ya saya sudah tahu, saya sudah menyadap karena itu yang Budi Gunawan yang by the way belum ada bukti yang dibawa loh. Kita harus break. Dan kalau bicara motif, apa ya kira-kira motif berbondong-bondongnya laporan masyarakat melaporkan pimpinan KPK? Kita akan bahas itu setelah pariwara berikut. Harga mati KPK Polri itu topik Mata Najwa malam hari ini, dan tadi kita terputus ketika membahas soal motif. Ada lagi yang juga dipertanyakan banyak orang. Kenapa beberapa hari terakhir ini berbondong-bondong masuk laporan masyarakat seputar pimpinan KPK? Kita akan tunjukkan kepada Anda kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat terhadap terkait pimpinan KPK yang berikut ini. Ya, selang 1-2 hari laporan demi laporan masuk. Pak Roni, apakah publik kemudian melihat ini ada yang janggal, timingnya mencurigakan, terkesan mencari-cari masalah? Apakah Anda bisa memahami ada sentimen publik yang seperti itu terhadap laporan-laporan yang masuk ini? Ya, saya juga kalau pada posisi publik pasti melihat itu sebagai sesuatu yang mencurigakan. Tapi ketika kita, Polri ini sebagai pelayan publik yang memberikan pelayanan, ketika ada masyarakat siapa saja yang melaporkan sebuah laporan, menurut mereka ini adalah kasus pidana. Apakah Polri harus melihat siapa yang melapor, siapa terlapornya, kemudian memilih laporan mana yang diterima? Kan tidak begitu, itu namanya diskriminatif. Polri ini memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa melihat siapa yang melapor, siapa yang dilaporkan, tapi kita melihat kasus yang dilaporkan. Nah, tugas dari penyidik ini harus mengkaji dulu, benar tidak laporannya. Jangan kemudian tanpa ada pengkajian untuk menentukan apakah ada bukti permulaan yang cukup bahwa kasus itu adalah perbuatan pidana. Maka ketika penyidik tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, dia melakukan proses, itu namanya kriminalisasi. Namanya kriminalisasi? Iya. Dan apakah, baik, saya ingin lempar ke Ibu Nur, apa yang Anda lihat laporan demi laporan yang masuk hanya selang 1-2 hari ini? Ya, pertama yang berkaitan dengan laporan kepada BW, sebetulnya menurut informasi sudah pernah dilaporkan, dicabut, laporkan lagi, cabut, dan baru kemudian secara resmi 19 Januari
dilaporkan lagi, dan kemudian 20 sampai 22 Januari keluar surat penangkapan itu super cepat. Nah, saya kira soal motif dan kredibilitas dan ini sukar untuk masyarakat menganggap ini tidak ada kaitannya dengan penetapan tersangka Pak BG. Saya kira itu motifnya, dan kemudian mengalir yang lain-lain lagi. Ini jelas kriminalisasi dari KPK. Saya tidak sependapat. Ini tidak sependapatnya begini. Kok langsung menjustifikasi bahwa ini kaitannya dengan BG? Anda tidak curiga, Pak Egy? Urusannya dengan itu. Anda kan tadi di awal kejujuran, kebenaran, keadilan. Saya tanya Anda jujur, curiga tidak sih? 1 hari, 2 hari, 3 hari, semua pimpinan KPK dilaporkan. Anda jujur malam ini? Curiga tidak? Curiga tidak? Dalam kecurigaan tetap ada, boleh curiga. saja. Oke. Tapi, bentar dulu. Tapi harus ada penjelasan. Ada penjelasannya begini. Kenapa kita tidak sangka baik juga bahwa masyarakat telah menyadari hukum? Itu kan bagus buat masyarakat. Ya, Dan ternyata yang kedua, yang penting lagi, ternyata komisioner KPK banyak nggak benernya, bukan orang suci, banyak salahnya juga. Ya, nah, sebentar ya. Sebentar lagi ini ada yang mau testimoni, banyak yang dilakukan oleh KPK itu 86. Istilahnya kasus-kasus menurut catatan Anda saya. udah tahu, Anda yang menyiapkan? Bukan. Ada laporan begini. Itu tuduhan. Lah saya kan tanya, Anda udah tahu? Makanya saya jawab, Anda yang menyiapkan, Anda udah tahu? Tidak ada yang menyiapkan, karena ada, dia sudah ditahan dia orang ini. Ya, kalau Anda tadi mengatakan soal timing, ini juga pertanyaan saya adalah soal timing. Kenapa baru sekarang? Kasusnya itu 2010. Kalau soal itu bisa gitu dijawab dengan mudah, kesadarannya baru sekarang bagaimana? Sudah pernah. Sudah pernah. Ya inilah ketika misalnya penegakan hukum itu menurut saya tidak juga dilakukan dengan etika. Ya, ketika etika itu tidak dikedepankan, ya maka terjadi instabilitas. Ya, karena begini, ini kan ketiga lembaga ini, jaksa, polisi, KPK itu kan punya kewenangan yang sama, ya. Jadi tidak adil dan tidak elok juga kalau kemudian kita salahkan masyarakat yang melapor misalnya tentang Adnan Pandu Praja, tentang Zulkarnain dan sebagainya. Kalau kita baca keterangan mereka katakan bahwa ini sudah dilaporkan berkali-kali, tapi tidak mendapat respon. Lalu ada momentum, kemudian ini direspon. Saya pikir kalau momentum kemudian apa? Momentum rame-rame melaporkan pimpinan KPK. Ya inilah ketika kemudian kita bermain politik di ranah hukum. Oke. Nah ini persoalannya. Jadi saya Kita harus kali break, ini, Pak Abdullah. Anda kali ini setuju? Saya kali ini membenarkan adik saya. Oke, karena Maksudnya bahwa Pak Abdullah, mohon maaf, bukan karena Anda membenarkan saya break, tapi saya betul-betul sudah harus break. Kita kembali setelah pariwara berikut. Mohon maaf, Pak Egy, bukan karena Anda benar. Harga mati KPK Polri kita tadi terputus pada saat membahas ada timing yang mencurigakan dari banyaknya laporan-laporan yang masuk. Anda tadi membenarkan Egy Sujana karena jarang-jarang, saya persilahkan. ya, karena beliau mengatakan bahwa di KPK banyak juga orang salah. Benar, karena di KPK dari pimpinan sampai pegawai paling bawah itu semua manusia, tidak ada malaikat. Karena manusia pasti berbuat salah. Perbedaannya antara di KPK, kepolisian, kejaksaan, instansi yang lain, begitu diketahui salah ditindak. Saya 3 kali komite etik, 3 kali komite etik, 2 kali ketua, 1 kali anggota terhadap pimpinan yang melanggar kode etik. 10 kali menyidangkan dalam pelanggaran kode etik oleh pegawai KPK. 6 kali ketua, 4 kali anggota, dan 2 orang saya pecat, berhentikan. Jadi di KPK memang pasti berbuat tapi salah. Pak Abdullah, kalau boleh saya nambahin, sebenarnya kalau kita rapat kerja, Komisi 3 rapat kerja dengan kepolisian, itu dilaporkan juga setiap tahun itu ada ratusan anggota Polri yang dipecat, ya, karena melanggar kode etik, disiplin dan lain sebagainya. Jadi itu juga sama di fungsi di kepolisian juga seperti itu, di kejaksaan juga demikian, ya. Jadi ketika ada aparat-aparat yang kemudian melanggar kode etik, kemudian juga menurut kode etik atau dan lain sebagainya itu melanggar, mereka dipecat, diberhentikan dan lain sebagainya. Ya, jadi sama, cuman itu barangkali ya tidak terekspos dengan baik aja, tapi setiap tahun dilaporkan hal-hal seperti itu. Dan ini juga kita tidak ekspos kecuali komite etik. Tapi saya begini, Bang Egy. Saya tidak mau ini terjebak dalam situasi siapa yang menganggap ini malaikat dan ini iblis gitu ya. Kita sering terjebak. Seperti Bang Egy begitu. Kadang-kadang mengatakan ini bukan malaikat begitu kan. Saya sepakat. Yang sedang dipermasalahkan dan diuji sekarang lagi-lagi kepada Pak Presiden. Dalam konteks ada yang mengatakan kriminalisasi, ada yang punya hak juga mengatakan ini bukan kriminalisasi. Ya. Bukan masalah BW.
Bukan masalah kita menganggap misalnya Adnan Pandu atau Abraham Samad itu pasti tidak salah. Bukan. Tapi yang harus kita lihat secara sistemik adalah sekarang tinggal sisa 3 pimpinan KPK. Dan ada peluang celah di dalam undang-undang KPK kalau dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu dengan cara-cara yang sangat janggal seperti sekarang kita lihat ya, dalam hitungan hari bisa ada banyak laporan, itu akan bisa melumpuhkan KPK. Jadi yang kita sedang lawan adalah kemungkinan terjadinya pelumpuhan KPK karena satu kondisi. Bukan ingin membentengi Samad, BW, atau misalnya Adat Pandu Praja. Dan disinilah letak Komisi 3, bukan sebagai penonton, sebagai penjaga benteng dari setiap institusi hukum. Termasuk ketika Polri mau dijatuhkan dan dihancurkan dan dilemahkan, Komisi 3 juga berhak. Konkretnya Toto, apa yang seharusnya dilakukan Nasir Jamil yang terhormat, anggota DPR, dan teman-teman Komisi 3? Yang bersuara seharusnya, ini kan ada yang bicara hak imunitas, SP3 dan segala macam. Itu seharusnya bukan aktivis anti korupsi, tapi para anggota Komisi 3 yang bukan malah memperkeruh keadaan. Itu menurut saya paling penting. Anda memperkeruh keadaan dengan cara? Loh, sikap mengenai BG menurut saya juga itu satu hal yang tidak berdiri di tengah. Kalau tadi kemudian Bang Nasir Jamil mengatakan tim independen tidak sepatutnya misalnya merekomendasikan. Beberapa anggota Komisi 3 termasuk Bang Nasir Jamil atau seperti misalnya Trimedia Penjahitan itu bahkan mengatakan harus dilantik BG. Bahkan ada sempat istilah dimungkinkan adanya impeachment. Saya tantang sekarang, apa yang dilanggar oleh Presiden ketika menunda atau membatalkan pelantikan? Ini yang saya harapkan bagaimana Komisi 3 betul-betul berdiri di tengah ketika bangsa ini sekarang sedang terbelah oleh karena kesalahpahaman antara dua lembaga. Dan tidak ikut menjadi pemain. Iya, begini. Makanya kan dari konflik ini kan seperti siklus 3 tahunan, ya 2009, lalu kemudian 2012, 2015. Nah dari peristiwa ini saya pikir memang pemerintah dalam hal ini Presiden dengan DPR itu harus mencoba untuk melihat ya aspek regulasi. Oke, ya, regulasinya harus dilihat. Sebelum masuk ke sana, tadi kan tudingannya spesifik apa yang seharusnya bisa dilakukan Anda dan kawan-kawan di Komisi 3. Ya sebenarnya begini, kita Komisi 3 atau DPR kan dalam proses, kalau kita lihat undang-undang kepolisian itu kan menerima dari Presiden, ya menerima dari Presiden. Dan kalau kita mau ya kita revisi undang-undang kepolisian sehingga kemudian tidak terjadi benturan seperti ini, tidak ada saling tuduh, tidak ada saling tuduh menuduh dan sebagainya. Panjang, Bang Nasir. Kalau kita bicara sekarang bagaimana memastikan tidak ikut menjadi pemain dan memperkeruh suasana? Ya makanya sekarang kalau misalnya Presiden mau berjiwa besar, hormatilah proses yang sudah ada di DPR. Artinya apa? Tetap melantik Komjen Budi Gunawan yang iya, dengan segala resiko yang dimiliki oleh Anda Presiden. Anda ingin tetap Budi Gunawan dilantik? Bukan tetap Budi Gunawan dilantik, tapi ini ada proses yang ada di DPR begitu loh. Luruskan sedikit. Kita jangan terjebak pada politik infotainment menilai seorang Jokowi sebagai bintang pemenang pemilu, bagaimana sikapnya dalam menyelesaikan masalah ini. Konteks Budi Gunawan harus dilihat lembaga negara yang pertama kali punya kesempatan untuk memasukkan variabel penetapan tersangka korupsi oleh KPK terhadap Budi Gunawan itu bukan Jokowi. Jokowi terlanjur memasukkan surat pencalonan. DPR yang punya hak saat itu untuk kemudian mengatakan bahwa dalam fit and proper test misalnya penetapan TSK itu bisa dianggap sebagai bagaimana bisa kita katakan bahwa kemudian Jokowi terlanjur gitu loh. Tanggal 9 Januari itu belum kemudian keluar penetapan tersangka. Sebelum dilakukan fit and proper test di Komisi 3, itulah sudah keluar TSK. Jadi nggak adil kalau kemudian menyalahkan DPR. Saya tidak menyalahkan DPR, betul, memang tetapi tidak yang menyalahkan, harus tapi dijaga kalimatnya, redaksinya seolah-olah menyalahkan DPR. Bagaimana kemudian seperti itu. DPR dan Presiden sama-sama punya satu visi mengenai pemberantasan korupsi. Dan tidak ada yang memaksa kemudian apalagi mengatasnamakan impeachment untuk kemudian itu kan pendapat individu bukan pendapat kelembagaan. Kita break, setelah headline news kita kembali, kita break, tetaplah terima kasih.